قومي حيا قوماما كل ما يكفيك يوما قومي حيا قوماما. Yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya benjangkan yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya di sini sebagai pemutar roda acara akan memberikan susunan acara, akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Ansor dan Subhanallah Waton. Dilanjut dengan acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat yaitu doa yang akan diisi oleh penutup. Penutup yang akan diisi oleh doa. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara pada malam hari ini dengan wasilah suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, nyawa telah ku berikan. Syuhada rebah, Allahu Akbar. Ini dewas raja ikatan negara jaya, Islam yang benar. Berkiblat tinggi panji gerakan, iman di dada patriot perkasa. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semua. Tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim, makmur semua. Lenyap yang nista, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagar baja gerakan kita, bangkitlah bangkit, putera berdiri, tiada kentar dada kemuka. Bela agama bangsa negeri. Qawmi hayyal qahimama. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman, wala takun minal iman. Inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman, wala takun minal iman. Inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhama. Kullu mayyatika yawman tami hayyal qahimama. Kullu mayyatika yawman tami hayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku.
Jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Kepocongan, jajaran Suriah Tanfidiyah beserta panang-panangnya yang terhormat, sahabat-sahabat Ansor dan Pansor, pimpinan ranting Desa Kepocongan yang terhormat, hadirin yang hadir pada malam hari ini. Pertama yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan dalam acara rapat anggota yang kedua pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kepocongan dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini termasuk umat yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya haturkan kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara malam hari ini, dan saya mohon maaf apabila dari penempatan dari segala kebutuhan kurang cocok, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus bahwa untuk pimpinan ranting Kepocongan Gerakan Pemuda Ansor dulu untuk pelantikan itu tahun 2018 dan sekarang sudah 2020. 2 tahun itu pimpinan ranting Desa Kepocongan. Maka dari itu tanggungan untuk administrasi yaitu rapat anggota. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Jajaran Rasulullah yang kami hormati, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, pimpinan Ansor dan juga Pansor, kemudian pimpinan IPNU dan PBNU yang kami banggakan. Bahwa pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa sampai saat ini kita masih diberi limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di sekretariat MK yang megah ini tanpa ada halangan selama apapun.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya besok di hari kiamat. Bapak sekalian yang kami hormati, mari sebelumnya kita petikkan perjuangan Nahdlatul Ulama agar kita semangat pada musyawarah malam ini. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Pancasila. Jaya. Pancasila. Jaya. Asbada. Akibat kita. Atau mengapa ya? Ini jadi semua kita ada pekikan apa namanya aswada akibat kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sekretariat Nahdlatul Ulama Ranting Kuningan, yang mana pada malam ini agendanya adalah pemilihan pengurus baru Ansor, ya, pengurus baru Ansor karena sudah 2 tahun, jadi masa hikmat atau masa periodenya itu 2 tahun, tidak seperti NU. Kalau NU 5 tahun, malah aku 9 bulan, 5 tahun, jadi diteruskan baik. Yang pertama, periode pertama tahun 2013 sampai dengan 2018, kemudian periode kedua 2018 sampai dengan 2023. Jadi lanjut. Kenapa? Karena saya ingin sekali dianggap sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena insya Allah kalau panjenengan semua mau berjuang di NU, maka panjenengan akan dianggap santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Siap berjuang? Ya. Siap berjuang? Ya. Iya. Kalau panjenengan siap berjuang, mari kita majukan organisasi Nahdlatul Ulama. Panjenengan yang lihat lewat Ansor, monggo panjenengan lewat Ansor. Apa kegiatannya? Karena organisasi bisa dikatakan hidup, ini ada 3 hal. Yang pertama adalah ada sekretariat. Di sini sekretariat baik NU, Ansor, siapapun pandangannya, ini sekretariatnya yang digunakan untuk kegiatan apa saja. Monggo, ya. Kemudian yang kedua itu ada pengurus. Alhamdulillah ada pengurusnya. Insya Allah 5 tahun ke depan NU Perjuangan Masa Jaya. Amin. Iya. Dan alhamdulillah besok pagi ada Makestat Ibu dan IPPNU. Yang saya bangga sekali bahwa 10 tahun yang akan datang NU akan tetap jaya. Amin. Karena ada Makestat Ibu dan IPPNU, yang pesertanya ada 60 anak besok pagi. Dan saya mohon kepada Pansel besok pagi supaya ngepam di sana, ya, ngepam di sana. Sudah saya siapkan hubungan yang begitu enak-enak. Untuk itu saya mohon kepada Pansel seluruhnya, tidak terkecuali baik Pansel Kebuburan maupun Kebujuman, saya mohon untuk segera nanti persiapan kumpul besok malam minggu, ya, di sana untuk mengawasi adik-adik kita, anak-anak kita yang tidak Makestat. Bukan podo celelek, bukan podo pelakon-pelakon tok-tok, lawan-lawan genah-genut, panjenengan Pansel nanti mengawasi. Dan juga nanti di sana saya mengharapkan, ya, agar protokol berjalan. Ya, karena saya memang tetap kepada panitia pengurus dan juga ada kegiatan. Alhamdulillah Ansor juga ada kegiatan mingguan ada. Jadi tetap walaupun kok anggotanya pasang surut, ya, kadang-kadang akeh, kadang-kadang siklus biasa. Wong NU dhewe awet nyong pimpin kuwi sing teko rutinan kumpul sing ane songo.
Tapi kabeh wong NU mayoritas bocoran wong tak undang terus nyong ora bosen. Undang terus alhamdulillah bertambah sampai dengan 60. 60 modern maning. Modern maning. Jadi 30. Saiki sing isih berjalan yo kadang-kadang sampai 30 sampai 25. Ya, sing penting kegiatan itu jangan sampai putus. Terus kita galakan pengurus jangan bosan-bosan untuk mengundang teman-teman yang sebaya untuk menjadi anggota Ansor. Nah, untuk itu apresiasi dari pengurus Nahdlatul Ulama kepada pengurus yang kemarin. Semoga perjuangan panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah panjenengan akan dianggap santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Itu aja yang saya sampaikan sebagai pengurus NU. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati jajaran pengurus NU Retik Bojongan, yang saya hormati pengurus Ansor Retik Bojongan serta pengurus Pataya dan lain-lain, serta pengurus Ansor cabang Comal, anak cabang Comal. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara rapat anggota tahap kedua Ansor Ranting Bojongan. Semoga malam ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Salawat salam kita semuanya pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga senantiasa besok kita menghadap syafaatnya besok di berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, ini pengurus Ansor sudah 2 tahun berjalan. Kami dari NU mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Itu sebagai kader Nahdlatul Ulama nanti, kalau orang-orang tua nanti sudah meninggal, itu ya berarti ada gantinya dari Ansor untuk naik menjadi Nahdlatul Ulama. Oleh itu saya apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dari pengurus ranting Ansor Bojongan yang 2 tahun ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Adapun ada kendala-kendala itu sudah wajar lah, itu merupakan kewajaran. Karena bahwa kesadaran untuk berorganisasi itu memang kadang-kadang ya sulit untuk dihindari. Karena itu semuanya harus ada kesadaran. Ya baik anggota maupun pengurus pun juga begitu, dilantik jadi pengurus enggak di NU, enggak di mana saja, itu kadang-kadang kobri sing kadang-kadang ada gangguan, sing angel kobri orang sa pinter-pinter kobri bae lah, ini kadang-kadang ada ganjalan untuk gangguan. Kemudian terkait dengan malam ini ya saya mohon dari pengurus Ansor itu ya idealnya ini ada laporan pertanggung jawaban kegiatan selama 1 periode. Ini walaupun hanya 1 lembar kertas, itu adalah pertanggungjawaban daripada pengurus Ansor masa bakti kemarin 2018 sampai 2020. Ini artinya nanti cara bidang organisasi seperti apa, kemudian mungkin ada dana keuangan bagaimana dan sebagainya, termasuk berbagai hal kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Ansor Ranting Bojongan selama 2 tahun. Itu semua dalam kegiatan dalam organisasi manapun itu ada yang namanya laporan pertanggung jawaban. Setelah itu baru kita menginjak terkait dengan pemilihan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus anak cabang
Yang saya hormati jajaran Suriah dan Fridiyah NU Ranting Kebojongan, yang saya hormati pengurus muslimat, pengurus Gerakan Pemuda Ansor Ranting Kebojongan, pengurus Fatayat, IPNU, IPPNU, serta hadirin yang hadir pada malam hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, kesempatan, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajahah di sekretariat NU Bojongan dalam rapat anggota Gerakan Pemuda Ansor. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, saya di sini mewakili Bapak Kepala Desa Kebojongan karena beliau mungkin ada kesibukan sehingga sendiri, dan mengucapkan salam silaturahmi dan permohonan maaf karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menghadiri rapat pada malam hari ini. Yang berikutnya, pemerintahan Desa Kebojongan mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus NU dan panon-panonnya yang turut berpartisipasi dalam pembangunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Pak Alim, Pak Kiai, wabil khusus Ketua Tanfidiyah Basuri, yang saya hormati kepala desa atau yang mewakili sahabat-sahabat pengurus pimpinan ranting Kebojongan masa khidmat 2018-2020 serta anggota yang senantiasa khidmat. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga sampai pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka menghadiri rapat anggota pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebojongan masa khidmat 2018-2020. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah, mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, sebetulnya kalau sudah sambutan tertinggi saya tidak usah, tidak apa-apa sahabat. Jadi biar hierarkinya tidak turun, tapi tidak apa-apa, sedikit saja. Jadi pada malam hari ini sahabat-sahabat akan menyelenggarakan, melaksanakan rapat anggota, di mana dalam rapat anggota itu ada beberapa sidang yang harus dilalui seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai El Rosyidi. Ada
ada sidang-sidang yang harus diikuti, harus dipenuhi. Yang pertama adalah, kalau tadi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh sahabat ketua, sahabat Mugiono, nanti akan ada sidang yang pertama, yaitu sidang tatib. Tatib di sini nanti membahas tata pelaksanaan rapat anggota, yang di dalamnya juga termasuk membahas kriteria ketua, kriteria ketua, pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebojongan, masa khidmat yang akan datang yaitu 2020-2022. Silahkan nanti di dalam sidang tatib disepakati sebaik-baiknya agar nanti terbentuk keputusan syarat-syarat menjadi ketua. Jadi apakah nanti diperbolehkan ketua incumbent itu nyalon lagi atau tidak, kemudian syarat-syaratnya apalagi sebagai ketua, nanti bisa dibahas. Kemudian nanti ada sidang LPG, nanti dari sahabat ketua, dipimpin oleh sahabat ketua selaku mandataris rapat anggota, akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban mulai dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik organisasi, kaderisasi, kebanseran, kemudian ada laporan keuangan selama 1 periode, kemudian sahabat-sahabat menyampaikan sanggahan maupun persetujuan, kemudian ada pandangan akhir, silahkan nanti disampaikan apakah perwakilan atau satu persatu kalau waktunya mencukupi. Kemudian nanti ada sidang pemilihan ketua yang nanti akan dipimpin oleh sahabat pimpinan anak cabang, sahabat Imamuddin. Nanti pimpinan sidangnya ganti sahabat Imamuddin, kemudian sekretarisnya sahabat Manjabil Hasan sebagai sekretaris sidang. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pimpinan anak cabang berpesan tidak lain seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah, bahwa kemajuan NU mendatang di Kebojongan itu tergantung sahabat-sahabat Ansor yang saat ini. Jadi pilihlah ketua Ansor yang mampu membawa kemajuan organisasi, mampu mengelola organisasi biar berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan arahan para kiai, sehingga nanti tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang timpang, kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan arahan-arahan para kiai. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Kalau ini sambutan berarti sekaligus mungkin membuka acara rapat anggota dengan membaca basmalah. Kita buka acara rapat anggota yang kedua, pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Bojongan masa khidmat 2018-2020. Dengan ini kita ولتجرب على سيادة الإيمان والإسلام وثبات الإيمان والإسلام إلى آخر حياتنا وآخر حياة ذريتنا إلى يوم القيامة ولتجرب على ثبات الإيمان
ولتجري على الصحة والعافية البدنية والروحانية ولتجري على رزق حلال كثير مبارك عندك يا الله ولزيادة على جمعية أفضل العلماء جمعنا في كل خير لوجهك يا الله يثوبك يا الله لجمال شفاتك يا الله ولكمال شفاتك يا الله لوجه رسولك سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجميع التابعين ولجميع الكرامة والحرمة مؤسس جمعية نهضة العلماء ونخص خصوصا بكرامة وبفضيلة شيخ Bahyai Muhammad Hashim Ash'ari wabikaromati Bahyai Wahab Hashimullah wabikaromati Bahyai Ash'ad Samsul Arifin wabikaromati Bahyai Asnawi Kudus bijami hormati wabikaromati wabimaunati bibarokati bifadlihi Akhizna ila Allah Qadhi hawaijana fi dinina wa dunyana wa akhiratina wa khususan fi jamiyatina nahdlatil ulama syalillahi lana wa lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حمد الشاكر حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في حفظه لطيف يا من هو في لطفه الشريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قدير يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا منك بنور الفهم واخرجنا في ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين عندك يا الله اللهم جمعنا في كل خير يا الله اللهم بارك لنا في جميع أمورنا يا الله وفي جميع أمرنا يا الله وفي جميع رزقنا يا الله ولجميع أولادنا يا الله وأولاداتنا ولتلاميذنا تلاميذاتنا لسائر إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا مع القوم المبروكين اللهم يسر لنا على جميع أمورنا بحرمة هذه جمعية نهضة العلماء اللهم جمعنا يا الله في كل خير لنا يا الله وفي كل خير لجميع الأقوال ولجميع الأحوال ولجميع الأخلاق ولجميع من أفعالنا يا الله يا رب العالمين اللهم يسر ولا تؤثر اللهم يسر ولا تؤثر اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم مغفرتك أوسع من قلوبنا ورحمتك أرجى من أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أنزل علينا البركة اللهم أنزل علينا الرحمة اللهم أنزل علينا العلم المنفعة اللهم أنزل علينا بلدة طيبة ومنفعة على جميع الأمة يا الله اللهم يا الله اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia pada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini. Pada ini kita dapat insyaallah kepada kita pasal dalam keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini bermujahadah dalam acara rapat anggota yang kedua pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Desa Kejaman Kecamatan Kamal
masa khidmat 2018-2020. Alhamdulillah pada kali ini kita sudah memasuki susunan acara yang kesekian, yaitu sidang tata tertib. Yang perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa tata tertib yang akan kita laksanakan sekarang ini jadi mohon maaf untuk draft sidang tidak kami perbanyak secara satu persatu ya, karena untuk mengingat kas dan sebagainya. Cuman untuk sebagai bahasnya sudah saya share di grup GP Ansor Desa Kebojongan, silahkan bisa dicermati baik-baik. Untuk rancangan tata tertib kali ini sebagai sebuah aturan atau tata cara yang akan kita laksanakan selama rapat anggota yang kedua ini, dimulai dari sekarang sampai nanti tahapan pertanggungjawaban dan juga pemilihan ketua umum baru. Jadi silakan nanti sahabat-sahabat sekalian dicermati, dipahami. Kalau misalkan ada perubahan, silakan disampaikan. Perubahan yang dimaksud dalam hal ini itu bisa bersifat mengurangi atau menambahkan. Untuk aturannya sendiri saya sudah mohon maaf, saya sudah sedikit menyiapkan aturan untuk perubahan. Apabila ada perubahan, saya batasi untuk perubahan sejumlah 2 opsi atau 2 pendapat dengan disetujui oleh masing-masing 2 afirmasi atau penguatan. Jadi kalau misalkan dalam ini ada yang mau dirubah, dalam hal ini itu bisa dikurangi atau ditambahi, silakan bisa ajukan tangan, kemudian sampaikan letak perubahannya. Opsi yang disampaikan sejumlah maksimal 2 opsi dengan 2 penguatan. Jadi kalau misalkan ada contoh bab 1 ada perubahan di bagian pasal A, pasal 1, silahkan disampaikan dengan mengacungkan tangan, jangan serentak ya, nanti suaranya pecah semua, tidak musyawarah, tidak mufakat. Kalau misalkan tidak ada yang dirubah, aturannya saya gini aja, 2 menit dihitung dari saya membacakan yang terakhir, secara otomatis kalau tidak ada perubahan saya anggap sepakat. Jadi tolong jangan diukur waktu karena waktunya sudah cukup malam. Silakan kalau misalkan teman-teman bingung, disepakati saja. Bisa dimulai? Siap. Oke, kita mulai. Rancangan tata tertib rapat anggota 2 Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebojongan, Kecamatan Somal. Oke, jadi kita bacakan secara keseluruhan saja. Nanti silakan untuk poin-poin yang ingin diubah bisa disampaikan di akhir. Yang pertama, bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1. Forum ini bernama Rapat Anggota 2 Gerakan Pemuda Ansor GP Ansor, disingkat Rapat Anggota, merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi di tingkat desa atau kelurahan. 2. Rapat anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal separuh lebih 1 dari jumlah anggota GP Ansor yang sah di Desa Kebojongan, Kecamatan Somal. Bab 2 tugas dan wewenang pasal 2. Rapat anggota ini mempunyai tugas dan wewenang. Poin 1, menilai laporan ada perubahan atau disepakati? Dengan ini rapat anggota rapat tata tertib sidang tata tertib rapat anggota kedua Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebojongan tersepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dinina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Wadah yang terhormat pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Somal, yang terhormat pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebojongan, hadirin Pemuda Ansor Kabupaten Pemalang, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Somal, sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Desa Kebojongan. Yang kedua, rutinan gerakan pemuda Ansor Desa Kebojongan yang diselenggarakan sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali, dengan tempat bergilir di rumah anggota gerakan pemuda Ansor atau masjid atau mushola Desa Kebojongan. Yang ketiga, seragamisasi, yaitu sudah terrealisasikan. Pertama, seragam Banser yang berjumlah 9, berpartisipasi aktif dalam kegiatan apel kebangsaan di Polres Pemalang. 10, berpartisipasi dalam kegiatan kira bendera peringatan hari lahir NU yang dilaksanakan di Jalan Ahmad Yani Saman. 11, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Jadi untuk kegiatan ini belum masuk ya, belum masuk di reng-rengan ini. Saldo sebelum dipotong kegiatan ini 640.000 rupiah di bendahara. Menutup, demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan atas nama pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebojongan. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus Satkorpok Banser, anggota Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebojongan atas loyalitas dan dedikasinya dalam menjalankan berbagai program kerja pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebojongan. Kami berharap melalui forum rapat anggota 2 ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih mendekatkan Gerakan Pemuda Ansor kepada masyarakat, sehingga peran dan kehadiran Gerakan Pemuda Ansor di tengah-tengah masyarakat menjadikan Gerakan Pemuda Ansor sebagai organisasi yang berperan sebagai pengayom baik kepada anggota maupun kepada masyarakat pada umumnya. Kebojongan 27 November 2020. Pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebojongan, Ketua Ahmad Mugiono, Sekretaris Ahmad Fauzi. Silakan dari sahabat-sahabat apabila ada masukan atau tanggapan. Melihat pengalaman ikut rapat anggota ini dari periode kemarin itu tidak ada yang seperti ini. Artinya dari rapat anggota yang sekarang ini saya melihat kok sangat maju sekali, artian sangat lapornya sangat detail dan sangat sempurna. Artinya dilihat saya dulu rapat anggota dulu yang artinya sebelum jenengan rapat anggota cuma kumpul pilih ketua dari PAC, lalu selesai langsung nggak ada ininya. Satu akhir nggak ada, terus laporan apa lagi, laporan kegiatan belas nggak ada, rutinannya belas nggak ada. Ya saya sangat bersyukur sekali dan sangat berapresiasi kepada ketua untuk tahun ini. Ya mudah-mudahan amal yang sudah dikerjakan tentunya menjadi amal yang kita harapkan ya beliau. Tentunya ini sangat saya mengapresiasi, sangat baik sekali. Tentunya jarang yang bisa, memang soal ini istilahnya ini kan harus orang yang ahli dalam bidangnya. Artinya dalam bidang organisasian, tentunya pengalaman dalam organisasian. Cukup sekian dari saya, cuma melengkapi. Terima kasih dan sangat mengapresiasi dengan baik sekali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita belajar bareng-bareng ya Kak. Artinya saya pun belum pernah mengikuti hal seperti ini di pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor. Ya, jadi kita bareng-bareng belajar. Sebenarnya masih banyak kekurangan dari kami ya, dari penyampaian, dari susunan acara itu banyak kekurangan, makanya kita belajar sedikit demi sedikit biar kita tahulah cara berorganisasi yang baik seperti apa. Mungkin tahun-tahun dulu tidak ada laporan seperti ini karena memang tidak ada kegiatan sama sekali yang mau dilaporkan apanya ya. Terus saldo mana tidak ada kegiatan, tidak ada kas masuk. Mungkin seperti itu kan. Jadi mau melaporkan itu bingung ya. Iya. Tapi pastinya dari ciutan masyarakat itu kas itu dipertanyakan. Masalahnya pengepaman itu berjalan terus.
tapi nggak ada laporan. Itu saya dulu pernah mendengar hal tersebut. Ya. Jadi itu kan aslinya kan tabung, tapi kan menjadi permasalahan kan. Ya. Mulanya kan sangat bagus sekali saat ini masa berjalan untuk 2018-2020 itu sangat baik sekali. Dari tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah ada. Tapi kasnya itu dipertanyakan dan ada ini. Kasnya ada, tapi laporannya nggak ada, dan masuknya ada tapi keluarnya nggak ada, dan itu banyak dipermasalahkan gitu. Dan ini kan enggak gitu. Jadi ya cuma itu aja. Ya, mudah-mudahan kita lebih baik lagi ke depannya. Ya. Amin. Ada lagi? Cukup. Ya, mohon maaf untuk tes yang belum jadi walaupun sudah lunas ya. Saya mohon maaf sekali dalam kegiatan seragamisasi ini tidak sepenuhnya jadi semua. Padahal sudah 3 bulanan ya. 3 bulan atau berapa bulan? Iya. 2 bulan kita pesan ya dan diiyakan oleh yang nerima job. Tapi ternyata ya memang mungkin beliau sibuk sekali akhirnya tidak bisa dikerjakan setepat waktu. Iya, mohon maaf ya Kang. Ya, ya, mohon maaf. Nanti insya Allah jadi seminggu lagi jadi. Kalau seminggu enggak jadi ya berminggu-minggu. Pokoknya insya Allah jadi Kang. Dan barangkali dari anggota yang lain belum pesan, silakan bisa menyusul, nggak apa-apa. Sudah tidak ada masukan lagi? Cukup ya? Ya, anggota 2 Gerakan Pemuda Ansor Ranting Kebojongan setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya, maka dengan senantiasa memohon taufik hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Ranting Kebojongan masa khidmat 2018-2020 sebagaimana terlampir. 2. Mengamanatkan kepada seluruh peserta rapat anggota 2 Gerakan Pemuda Ansor Ranting Kebojongan untuk menjadikan laporan tersebut sebagai salah satu acuan perumusan hasil rapat anggota 2 Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebojongan. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan. Wal maqlid ila ikmatorik ditempatkan di Kebojongan pada tanggal 27 November 2020 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang Beno, Ketua Ahmad Mugiono ditandatangani, Sekretaris Ahmad Fauzi ditandatangani. Kita masih diberi nikmat iman, Islam serta sempat sehat sehingga dapat melakukan satu kegiatan yang luar biasa, yaitu rapat anggota. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita beliau ketiga dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita sengaja syafaatipun penjamin muatannya berkiamah. Mudah-mudahan kita asal syafaatipun, amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, bahwasannya tadi sudah dilalui tahapan-tahapan rapat anggota, dan ini adalah acara yang selanjutnya, yaitu pemilihan ketua. Dan sapi sudah dibacakan tatibnya sepindah ini menikah melalui musyawarah, dan apabila musyawarah tetap tidak bisa, maka akan diadakan langkah selanjutnya yang menikah melalui voting. Saya tawarkan lagi pada sahabat-sahabat semua, terutama pimpinan ranting, ini
memusyawarahkan atau belum atau mau baru musyawarah di Rembuk. Kira-kira siapa dari sahabat-sahabat tadi yang sudah memenuhi syarat sebagai calon ketua, kemudian juga ya yang kira-kira koper, pinter, bener, jujur ya. Saya beri waktu berapa nih untuk musyawarah? 5 menit sebentar atau berapa menit? 5 menit. 5 menit. Ini ganti orang. Ganti moto. Kang Leman. Jalan. Iya wes sip. Apa? Oh, bang udah ngomong. Ye. Budi. Ganti. Lanjutkan apa? Atau musyawarahnya dari perwakilan musola atau gimana ini? Jadi satu-satu atau belakang Orang soalnya kan keputusan yang diambil kan hanya beberapa yang bersuara, sedangkan yang saya tahu kan kalau mufakat itu benar-benar bulat gitu. Artinya berpacu pada satu calon. Tapi kalau kayak gini kan ada yang masih diam, ada yang bingung pikirnya nanti. Kadang juga ada yang memilih calon A dan calon B. Jadi yang saya tanyakan ini sudah termasuk mufakat apa belum? Ya, Sudah. kalau mengiyakan ya sudah. Kalau yang ini sudah. Jadi dikembalikan lagi forum. Pengambilan suara saja. Jadi monggo saya tawarkan. Tadi dianggap sudah 5 menit ya. Ini musyawarahnya seperti ini atau mau voting? musyawarah aklamasi. voting sudah. Orangnya diri mah aklamasi baik gampang. Ayo mau kok. Insya Allah buka. Berarti untuk stabilitas keamanan umum yo 1 periode lagi. Kayaknya sadar. Iya. Saya masih bisa bertahun-tahun Kang tenang baik orang kayak gini. Jadi saya berikan kesempatan ke yang lebih sepuh lagi lah, artinya ben tahu jawaban untuk ini bukan. Masukannya untuk Pak Ketua, kalau emang misalnya Pak Ketua emang memberikan kesempatan untuk orang lain, alasannya kenapa dulu kayak gitu, biar jadi kalau misalnya yang calon-calonnya bisa menerima alasan Pak Ketua memberikan kesempatan yang lain. Ini bukan ketua lagi ya. Sesuatunya. Ini sudah dengar. Saya bukan ketua. Ketua komisioner. Pendapat saya ya Kang, artinya saya sudah tidak jadi ketua lagi. Artinya ini saya memberikan pendapat saja bahwa dari generasi ke generasi ketika saya masih di IPNU pun sama seperti itu. Pimpinan ketika pimpinannya di kebukuran itu kebanyakan dari kebukuran memang gerak, walaupun pada suatu ketika pimpinannya di kebojongan dari kebukuran itu masih bisa bergerak gitu loh Kang. Lah dari gerakan pemuda Ansor yang sudah berjalan sampai saat ini ngapunten nih, jadi kebanyakan dari kebukuran yang sering datang ya gitu loh Kang. Saya ingin artinya apa ya, ingin menggebrak di desa Kebojongan dan Temu gitu. Coba kita jadikan pemimpin yang dari si Temu. Tetap masalah gerakan, masalah kita bareng-bareng, bukan kita limpahkan ke satu orang yaitu ketua. Nah, saya coba
pendapat saya seperti itu. Jadi saya tak coba mengusulkan Kang Ustaz Sulaiman. Jadi barangkali nanti ketika ketuanya yang lebih sepuh, lebih berwibawa, tidak seperti saya yang masih kecil, jadi lebih enak ngongkon gitu Kang. Ketika ngongkon suruh PKD, jenengan melu PKD, ku penak. Tapi nek ketika saya ngongkon itu ya orang macam lah, gitu Kang. Jadi kenapa saya kok mengusulkan biar ada pengganti lagi? Karena saya masih muda, jadi masih 2 tahun ke depan itu saya masih bisa. Bahkan 4 tahun atau 6 tahun itu saya masih bisa menjabat di ranting seperti itu. Karena umur saya masih sampai. Itu seperti itu pendapat saya. Saya kembalikan lagi ke Guru. Monggo. Bagaimana, Pak Eman? Oh, tanggapan. Untuk sudah Para berhubung nama saya dicatut, saya sudah memberikan opini dan pendapat saya ya. Saya itu tadi memprihatinkan, memang kondisi kebutuhan itu kan sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak ada aktivitas pemuda. Nah, pada gerakan tahun 2018 ini kok alhamdulillah Masya Allah sudah ada pemuda yang bangkit, tentunya dedikasi dari organisasi itu. Karena beliau itu artinya Pak Mugi itu sudah memang dedikasi organisasinya sudah mapan, artinya biasa berorganisasi. Saya bukan masalah jadi yang namanya ketua itu tadi seperti Pak Ketua atau dari Dewan Soli yang mesti amanahnya Pak, yang kober, yang benar dan yang memang pada porsinya. Memang yang namanya ketua itu memang harus bisa, artinya bisa mengkondisikan, bukan cuma dilihat kayak wong ini yang jadi ketua dulu itu yo katanya pengurus musola, kami itu pengurus desa, tentunya harus mumpuni lah. Tapi nol besar masalahnya. Bertahun nanti nol besar, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan. Dilihat orangnya bentuknya ya berwibawa. Tapi bukan itunya. Berorganisasi itu bukan itunya dilihat. Bukan orangnya individunya, tapi kemampuan skill dalam organisasinya. Dan saya mohon dipikir eman-eman, nek wis 2 tahun berjalan, duduk milih ketua salah. Akhirnya belas orang jalan eman-eman. Jadi tentunya jangan tadi dari belakang ada jutaan rasis memisahkan satu dosen-dosen, jangan begitu juga. Itu menyakitkan hati pada sebagian anggota. Artinya insya Allah kita maju-maju bareng. Hanya saja memang nyaman keorganisasian memang diakui lah. Yang jalan memang dari bukan memang aktif, tapi kunjungan yang bukannya tidak aktif. Insya Allah aktif. Betul? Kunjungan ya? Itu bukannya tidak, insya Allah aktif. Jadi karena memang cuman ada organisasi yang memang belum kesentuh, belum kesentuh. Tapi insya Allah kalau dipertahankan kepengurusan yang segini digebrakan dengan kita bersatu mufakatnya ini, insya Allah 2 tahun lagi lebih maju lagi, insya Allah. Nah, tapi saya mohon milik itu jangan cuma lihat sisi orangnya saja, tapi kemampuan berorganisasinya. Tolong, saya bukannya belanya awake dhewe, bukan. Saya nol besar, belum pernah berorganisasi, tapi saya senang aktif berorganisasi. Saya prihatin juga sih melihat zaman nomor nganggur, nek pingin ngejak-ngejak kan akhirnya kan saya kan ada wadahnya, bisa ngaji bareng, bisa mujahadah bareng, bisa aktif bareng. Itu sangat senang sekali. Cuman pingin gerak baik, harus ada di mau ketua sebagainya. Terus yang muda pun tak hormati. Itu menurut saya, atau teman-teman ya. Jadi saya mohon dari Lugha Enza, tolong pilih yang pada porsinya mampu mengorganisasikan wadah gerakan Ansor, bisa masuk ke link. Ansapnya juga pimpinannya dari anak cabang yang tentunya yang proaktif dan yang sudah berpengalaman tentunya, harapannya tentunya kan. Dan saya mohon itu teman-teman tanggapan dari saya. Mungkin enggak Pak Mugi, ya mungkin yang lain kan ada yang tentunya berpengalaman dalam berorganisasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sahabat-sahabat yang sudah menyampaikan pendapatnya dari setelah melihat ada 2 kubu yang saling itu memberikan tanggapan ini makin penambah ramai. Tapi melihat dari itu biar tumpang bareng ya, karena setelah saya amati ya deklok nih atas niku nggak ada selesainya. Mas Gibran ya men
Ustaz dan teman-teman musrik ini kita ambil yang nomor 2 guys. Tadi mau di sepakat itu kayaknya Mas mungkin ya. Kalau ada orang kita memakai cara yang kedua aja ya, yaitu pemilihan melalui voting. Saya mohon bantuannya, mungkin sudah disiapkan oleh panitia, yaitu pemilihan calon iya tadi ya kan ada prosedurnya, memilih calon dulu. Ini iya, nanti tahap pertama adalah pencalonan. Nanti yang lolos mau berapa suara? Bebas. Enggak ada, bebas satu mau yang malu terus lah. Kan aturannya kan kalau mendapat 3 suara. 3 suara ya tadi ya? Ada aturannya kok. Oh iya. Jadi calonnya cuma 2 Pak. Masalahnya ada calon yang lain. Insya Allah. Amin. Oke. Ayo calon berikutnya. Stempel atau enggak itu? Atau cukup seperti itu? Cukup. Oke. Mohon diberikan. dosen di Universitas Tegal. Jadi dalam organisasi insya Allah kecil ya. Cuman tinggal beliau satu ya. Itu saya melihat sangat membidangi dalam hal organisasi dan aktivis dalam agama. Jadi saya mungkin satu ada suara pertama, kedua ada dosen, dia juga komputerisasi memang lihai dalam laporan-laporan yang tinggal set langsung selesai Langsung sah ada 2 cuitan nama, jadi ada yayasan, ada Amal bidangnya sipilnya memang jadi gitu, akademiknya sangat mumpuni, atau bidang agamanya lebih mumpuni lagi ustaznya itu. Karena sesuai dengan tata tertib, karena ini sudah dibuat ya iman-iman. Berarti ada 2, nanti yang terbanyak 2 berarti itu yang dipilih ya, kayak gitu ya. Pencalonan, kali berarti yang terbanyak 2, nggak usah 3 ya. Iya atas niku. Banyak langsung jadi bisa nggak Pak ya? Iya langsung misalnya kan calon kan udah kelihatan 4 berarti. Pak iso mana Mas? Kita kan sampean. Dan kalau misalnya langsung dipilih cuma memilih voting yang tertinggi ya langsung jadi aja kayak gitu. Masalahnya tadi sudah diikat nang sidang, masalahnya bos dari. Ya wes. Salonnya Bapak. Nanti sepakat ya Bapak ya, gue yo. Karena tadi di sidang tidak ada yang protes, tidak ada yang menyangkut kan. Saya berpedoman dengan ini. Monggo ditulis, dikumpulkan ke depan. Iya lah, kalau kertasnya. Ya. Mugi, berarti kayak Mugi ono ya? Pada baik ya? Mugi ono boleh. Mugi. Mugi buat itu. Tim sukses beres. Mugi ono. Dondome kenceng ki ya. Ustadz Sulaiman. Bisa. Ustadz Sulaiman. Mugi. Kang Mugi.
Lanjutkan. Kita sudah sampai lanjutkan ke Ustadz Sulaiman. Ayo kaca keluru. Sulaiman. Ustadz Sulaiman. Ustadz Sulaiman. Ustadz Leman. Padha bayan nggih. Untuk yang liya nggih. Ustadz Leman. Sah. Mugiono. Ustadz Sulaiman. Pak Ustadz Sulaiman. Ustadz Sulaiman. Amar Ma'ruf. Sulaiman Leman. Ahmad, ya Ahmad sama nggih. Mugiono, 2 Ustadz Sulaiman. Monggo dibagi mana? Pilihan mana? Sulaiman. Mugiono. Ahmad Mugiono. Ustadz Sulaiman. Mugiono. Ustadz Sulaiman. Sulaiman. Mugiono. Ustadz Sulaiman. Ustadz Sulaiman. Mugiono. Mugiono. Ustadz Sulaiman. Mugiono, yes. Mugiono. Tarik sis. Ustadz Sulaiman. Ustadz Sulaiman ganteng. Macem. Ustadz Sulaiman. Ustadz Sulaiman. Ustadz Sulaiman. Tulisane Macen. Salah nulis mana? Ustadz Mugiono, yes, jos. 17 dan Ahmad Mugiono 13. Berarti secara langsung suara terbanyak Mas Ustadz Sulaiman secara tertulis sebagai ketua sah, ketua Ansor Desa Kebojongan. Monggo ke depan. Memberikan apresiasi. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita dengarkan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ma ba'd. Yang kami hormati jajaran pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor. Yang kami hormati sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Kebojongan, khusus yang kami hormati ini senior saya Bapak Ustadz Mugiono. Yang tentunya saya perlu bimbingan dari beliau, dan mudah-mudahan berjalannya keorganisasian yang akan depan mudah-mudahan berlancar. Tapi ini aktifan aja ya, langsung berbaik aja.
saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat khususnya Ranting Pejongan yang memberi kepercayaan kepada saya. Sebetulnya umpamanya dari hati nurani saya ya sebetulnya kok jadi ketua sebetulnya. Lah iya, ternyatanya saya kan dalam bilang tadi memilih ketua tolo yang memang pada bidangnya, tapi karena keputusan sudah diketok, artinya sudah diputuskan, ya mudah-mudahan saya minta doa restunya dari sahabat-sahabat Ansor semuanya, dari sahabat Ansor, mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjalankan apa yang perlu saya jalankan, dan tentunya saya sangat mohon partisipasi dan keaktifan panjenengan semuanya, wabil khusus yang sudah pilih saya, berarti bertanggung jawab. Jenengan juga harus ikut aktif di dalam kegiatan Ansor, entah itu rutinan, entah itu kegiatan dan semuanya. Artinya biar semuanya jalan. Setuju? Ya, mudah-mudahan pada malam yang berkah ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan dari Allah SWT, dan tentunya saya meminta bimbingan dari sahabat-sahabat apabila banyak kesalahan nanti akan dalam saya menjadi pengurus ketua, mohon masukannya, dan apabila ada salah kata ataupun macam semuanya, pokoknya minta mohon diberi pelurusannya, karena saya juga seperti saya aturkan, saya belum berpengalaman dalam hal organisasi. Tentunya saya mudah-mudahan bisa belajar dan bisa mensukseskan menjadi masukan dari program-program yang sudah dibentuk dari anak cabang dan yang akan kita rancangkan untuk kegiatan di nanti. Sekian cukup dari saya. Banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat ketua terpilih. Ini jenengan semua sudah memilih yang harus bertanggung jawab mensukseskan juga berjalannya roda organisasi di Desa Kebojongan. Kemudian selanjutnya kita bersama-sama mau membentuk informator, artinya untuk membentuk kepengurusan yang baru tentunya untuk periode 2021 sampai 2022 sampai 2022. Untuk tim informator pertama kan saya Sulaiman, keduanya Bapak atau ini Saudara Mugiono. Untuk yang lain 7 langsung. 7. Ya, berarti untuk tim yang lain ya, ketua terpilih sahabat Sulaiman, ketua komisioner Mugiono dari PAC saya Imamuddin, kemudian anggota Abdurrahman, Ahmad Fauzi, Muhammad Mansur, Amar Ma'ruf, Ahmad Sifa, Nur Hasan. Dan ini bisa diselesaikan di luar forum ini, nggak apa-apa, waktunya ya monggo di 1 bulan atau tadi ya ditirakati umur-umur pakai dis ya orang satu bubar monggo silahkan duduk dan silahkan ngobrol. Ya, saya minta dari informator yang tadi sudah dibentuk untuk maju ke depan untuk kita musyawarah membentuk pengurus harian. Adapun yang lain dipersilahkan untuk nyantai dan untuk ngobrol-ngobrol dipersilahkan. Kepada informator tadi dari saudara Mansur untuk ke depan, Amar Ma'ruf, Ustaz Nur Hasan, kemudian Abdurrahman. Mumpung ada Bapak Imamuddin,
rapatkan dari tim formatur yang tadi di depan itu tadi, ini membentuk susunan harian. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam jangka kita oleh PAC. Nah, saya bacakan saja. Ketua saya sendiri Muhammad Sulaiman, Wakil Ketua Bidang Rijalul Ansor. Tentunya Rijalul Ansor itu membidangi tentang kegiatan keagamaan. Kadang-kadang setiap malam Ahad Ba'da Kliwon itu kan aslinya setiap Kliwon malam Ahad Ba'da Kliwon itu mesti ada aslinya. Kemarin di Loa, tapi di Loa kemarin digagalkan karena kondisional sekarang ini masih tidak memungkinkan, ada COVID gitu lah. Cuman biasanya sudah berjalan itu udah lancar. Ini tanggung jawabnya dari Pak Ustadz Nur Hasan untuk penggerakkan dari ranting kita. Karena jasnya sudah separuh jadi. Paling orang sing duwe jas kudu mangkat tapi kok. Ya enggak lah. Ya nanti kan sebetulnya tidak wajib. Saya tanya di Sabang itu